Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan ke kantor sudah kayak orang mau jadi penghulu atau orang mau menikah. Hari ini coba memberi wawasan, nambah ilmu. Kemarin ada orang inbox, lupa, saya baru ingat lagi di perjalanan. Kalau nggak dalam perjalanan nih sering lupa dengan orang WA atau SMS. Mungkin karena di perjalanan tidak ada kegiatan, jadi ingat lagi semua. Kemarin menanyakan, Pak, bagaimana status atau bagaimana kalau orang ini menikah dulu tidak buat perjanjian pranikah, terus salah satu beli rumah atau tanah, bagaimana hukumnya? Itu kembali lagi kepada harta gonogini. Harta gonogini didapat, sering sekali itu saya membahas harta gonogini ya. Harta gonogini itu didapat di saat dua-duanya menikah, di saat sudah menikah. Contoh hari ini umpama tanggal 20 September menikah. Mulai detik ini, mulai 20 September setelah menikah, kedua belah pihak, seumpama si perempuan atau si laki-laki beli rumah, itu sudah bersama, sudah harta bersama. Itu beli rumah, beli tanah, beli kendaraan, itu harta bersama. Jadi apapun benda ataupun harta kalau sudah menikah, yaitu harta bersama, harta gonogini. Terus bagaimana kalau suami beli ya, suami saya umpamanya beli tanpa sepengetahuan istri. Tanggal 22 ini saya nikah, tanggal 23 saya beli rumah tanpa sepengetahuan istri saya. Sertifikat atas nama saya. Tidak tahu tanggal 25-nya saya meninggal. Nah, itu contoh ini ya, tapi jangan doain jelek. Tanggal 25 meninggal. 27 istri mengetahui bahwa ada tanah atas nama suami. Setelah dilihat itu setelah menikah, bagaimana? Ya itu harta, masih harta bersama gitu. Harta bersama atau harta waris. Nah, karena tidak punya anak, itu warisnya dia sebenarnya. Kalau dia tidak punya anak, si suami meninggal. Suami meninggal, tinggal istri nggak punya anak, pewarisnya siapa? 50% dulu pembagiannya ya, pembagiannya 50% istri. Nah, 50% itu dibagi segaris, ada orang tuanya si suami sebagai pewarisnya ya, adik beradik si suami pewarisnya, tapi istri juga masih dapat kebagian. Itu ceritanya kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, istri dan anak-anak itu namanya pewaris. Makanya saran saya menikah cepatlah urus surat di KUA dan sebagainya, karena kalau tidak diurus, nah itu salah satu kerugian wanita, kerugian si perempuan. Negara kita ini negara hukum. Negara hukum itu harus ada bukti. Kalau si nikah kita nikah siri atau sah di mata agama, di mata Tuhan susah itu. Tapi negara tidak mengatakan sah karena tidak terdaftar. Jadi si suami tadi, kembali lagi ke yang nikah tadi, suami tadi meninggal, istri nggak dapat apa-apa, nggak bisa mengklaim bahwa saya adalah istrinya, tidak bisa, karena negara harus ada bukti kalau kamu sudah nikah. Buktinya apa? Ya tercatat di KUA menurut Undang-Undang Pernikahan 174 ya. Jadi saudara-saudara, khususnya perempuan nikah. Nah, ada lagi tadi kemarin, ini sekalian saya jawab di sini melalui YouTube. Mahasiswa saya ini ternyata pengurus pondok pesantren, tapi luar biasa. Pondok pesantren itu masih SMP, tapi sudah ngebahas tentang pernikahan zina. Kata dia, Pak, anak zina dapat tidak harta waris? Saya bilang harus dipelajarin dulu zinanya seperti apa. Menikah siri, nah tadi menikah siri karena tidak tercatat oleh negara, ada kategori zina juga gitu loh.
karena hukum itu zina itu orang yang melakukan hubungan tanpa atau belum menikah berstatus. Nah, dikatakan menikah sudah tercatat. Kalau yang nikah siri itu kan tidak tercatat, jadi bisa dibilang dikatakan itu tanda kutip zina, tapi zinanya seperti apa? Kalau di mata agama itu tidak zina, ya. Nah, ada juga surat edaran Mahkamah Agung atau MK, saya lupa, nanti saya buka lagi. Yang dapat waris, anak bisa nggak dapat waris itu karena tidak tercatat? Anak dapat tidak waris karena tidak tercatat. Dapat kalau selama bapaknya atau ibunya mengakui, ya. Kalau bapak ibunya tidak mengakui, ya agak sulit juga, harus ada pembuktian lain. Selama bapak ibunya mengakui bahwa itu anak saya dan diurus, anak ini juga anak angkat juga. Kalau dia masih bayi, itu juga diakui, itu sah-sah saja, artinya dapat juga warisnya. Tadi anak yang zina juga, kalau hukum keperdataan, zina tanda kutip ya, zina bukan, kalau secara perspektif hukum Islam, zina itu tidak ada hubungan, tidak pernah menikah, ya. Perspektif hukum Islam, zina dia tidak pernah akad nikah, tidak pernah nikah, ya. Itu di perspektif hukum Islam. Tapi kalau di teori hukum pernikahan, kalau dia tidak pernah tercatat, ya tidak dianggap tidak pernah ada, dianggap tidak pernah menikah, ya itu. Jadi semoga sedikit penjelasan saya mengerti. Kalau tidak mengerti, kembali komen, kembali WA saya akan coba untuk menjelaskan melalui konten YouTube. Karena kalau lihat WA lama betul, WA SMS lama betul. Kalau telepon terkadang sama-sama kita sibuk, agak sulit. Mudah-mudahan dengan YouTube saya mengerti. Mudah-mudahan dengan YouTube saya dapat membantu ilmu. Hanya sedekah ilmu inilah yang sementara saya bagi-bagi. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Untuk yang menonton YouTube ini, saya doakan ini waktunya posisi di mobil. Semoga yang nonton YouTube saya selalu diberi kesehatan, umur panjang, sukses dunia akhirat. Apa yang diinginkan segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Tony Sastra, DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.